Keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi rasa takut dan ketidakpastian, dengan tekad dan keyakinan untuk melakukan tindakan yang penting atau sulit. Tanpa keberanian, seseorang mungkin tidak akan mencoba hal-hal yang baru atau mengambil resiko untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun keberanian juga mempertimbangkan resiko dan kemungkinan terburuk. Seseorang pemimpin yang berani memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi kompleks dan memotivasi orang-orang yang di sekitarnya untuk mengambil resiko dalam mencapai tujuan bersama. Sayangnya, tindakan besar kadang-kadang mudah terlupakan begitu saja karena terjadi pada waktu yang lama atau karena peristiwa yang lain yang lebih mengambil perhatian. Contohnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berikut ini, yang mungkin bisa menjadi contoh bagi para calon pemimpin Indonesia berikutnya. Mengambil saham Freeport misalnya, Presiden Jokowi telah membuat keputusan penting mengenai divestasi saham 51% di PT Freeport Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan ketidakpuasan atas fakta bahwa selama puluhan tahun pemerintah hanya mendapatkan sekitar 9% saham dalam perusahaan tersebut dan tetap diam saja tentang hal tersebut. Keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil alih saham Freeport Indonesia bukanlah hal yang mudah, bro. Beralih saham pemerintah Amerika Serikat ke Indonesia tersebut sebenarnya memicu reaksi kekecewaan dan kemarahan Amerika Serikat terhadap Jokowi. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Renald Kesali, mengungkapkan tentang keberanian Jokowi terhadap pengambilan kepemilikan saham Freeport Indonesia bukanlah tindakan yang mudah. Prof. Renald menerangkan hal ini sudah pernah dicoba oleh pemimpin sebelumnya, namun tidak membuahkan hasil akibat tidak ada ketegasan sikap untuk Freeport Indonesia. Mungkin ada beberapa orang masih ingat saat Presiden Jokowi mengeksekusi rencana pengambilan saham Freeport ini. Sejak itu, pemerintah pusat terus digoyang dan bahkan Amerika Serikat sempat mengerahkan pasukan untuk merapat ke Australia. Prof. Renald memaklumi aksi yang dilakukan pemerintah Amerika tersebut, yang merupakan bentuk pesawor dalam mewakili kepentingannya. Sementara itu di Papua, gejolak yang meningkat dan peristiwa penembakan warga sipil di provinsi tersebut mulai sering terjadi setelah negosiasi peralihan saham mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, kasus lainnya seperti pembubaran Petral. PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral akhirnya resmi dibubarkan setelah hampir satu dekade. Beragam cara dilakukan untuk membubarkan anak perusahaan PT Pertamina ini. Pemerintahan Jokowi melalui Menteri SDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Sucipto memutuskan untuk melikuidasi perusahaan disebut-sebut sarang mafia migas tersebut. Reputasi Petral memang sejak dulu lekas dengan persepsi negatif. Menteri SDM Sudirman Said dan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri belak-belakan soal panjangnya jalan menuju pembubaran Petral, termasuk di dalamnya ada kekuatan besar yang mencoba melindungi Petral. Wacana pembubaran Petral muncul pertama kali pada tahun 2006 di era Presiden Susilo. Namun rencana itu tidak berhasil karena kuatnya Petral. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit dipecat pada jabatannya pada tahun 2009. Percobaan pembubaran Petral kembali muncul di era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Pada tahun 2012, Dahlan Iskan menggulirkan kembali wacana pembubaran Petral karena disinyalir tempat tumbuh suburnya praktik mafia migas. Namun, sekali lagi, Dahlan Iskan gagal membubarkan Petral yang berujung senasib seperti Sudirman Said, yaitu pemecatan dari jabatannya. Faisal Basri dan Sudirman Said buka-bukaan soal perbedaan kondisi pembubaran Petral antara era SBY dan Presiden Joko Widodo. Faisal justru terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petral dari berbagai upaya pembubaran. Ada juga hilirisasi. Presiden Jokowi menyatakan sudah 400 tahun lebih Indonesia tidak memiliki keberanian dalam memanfaatkan semua kekayaan alam yang dimiliki secara maksimal untuk kepentingan dalam negeri. Kekuatan itu tercermin dari ekspor Indonesia yang kebanyakan masih dalam bentuk bahan mentah. Karena ketakutan melangkah itu, Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan pernah dapat apa-apa dari kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia. Atas dasar itulah, pemerintah melakukan perubahan pengelolaan sumber daya alam dengan melakukan transformasi ekonomi. Dengan kebijakan itu, pemerintah berupaya untuk menghentikan ekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah. Menurutnya, langkah itu sudah dilakukan terhadap beberapa jenis kekayaan alam, salah satunya nikel. Ia tak mengizinkan lagi nikel diekspor dalam bentuk mentah. Kebijakan ini mendapatkan pertentangan dari Uni Eropa, yang berujung gugatan di WTO.
Namun, sayangnya Indonesia kalah dalam gugatan sidang di WTO tersebut. Namun, Presiden Jokowi tetap mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilakukan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Ia mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Yang berikutnya adalah kasus BLBI. Pada tahun 2015, publik menyoroti kasus penagihan hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Tommy Soeharto dan pada obligor dan debitur lainnya yang tak kunjung tuntas sejak pasca krisis moneter tahun 1998. Presiden Jokowi pun membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Satgas BLBI pun mulai bergerak cepat dan telah berhasil menyita sejumlah aset obligor dan debitur yang tidak kooperatif, salah satunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pihaknya tidak akan lagi melakukan tawar-menawar terhadap obligor atau debitur yang terlibat dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah, kata Mahfud, harus bertindak secara adil karena beberapa obligor atau debitur sudah melunasi utang atau menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI memanggil Hutomo Mandala Putra, pria yang kerap disapa Tommy Soeharto itu ditagih hutang negara sebesar 2,6 triliun. Informasi itu tertuang dalam pengumuman yang dibuat oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken oleh Ketua Ronald Silaban. Jika Tommy tidak memenuhi kewajiban hak tagih negara tersebut, akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, terungkap juga memiliki Bank Pesona Utama yang juga memperoleh dana bantuan likuiditas sebesar 2,3 triliun. Yang terakhir adalah eksekusi mati bandar narkoba. Tegas, begitu mungkin kata yang bisa menggambarkan kinerja Jokowi dalam setahun pemerintahannya terkait penegakan hukum bagi bandar narkoba. Tak kurang dari 14 terpidana narkoba dieksekusi mati tanpa negosiasi termasuk warga negara asing. 14 terpidana narkoba itu dieksekusi setelah berbagai langkah hukum dilakukan, termasuk mengajukan gerasi kepada Presiden Jokowi. Namun Jokowi bergeming dan memilih menabuh genderang perang terhadap narkoba. Tembakan regu tembak menyalak di Nusa Kambangan pada 18 Januari 2015. Presiden Joko Widodo membuktikan janjinya bahwa suara lutupan senjata regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah mengakhiri hidup 6 terpidana mati khusus narkoba yang gerasinya ditolak oleh Presiden Jokowi. Sebanyak 5 narapidana dieksekusi di Nusa Kambangan dan 1 terpidana lainnya, Asien, ditembak di Makobrimob Boyolali. Eksekusi mati gelombang pertama ini menuai sorotan berbagai media asing dan kecaman pun berdatangan dari negara yang warganya ikut dieksekusi. Jika dihitung, proses eksekusi mati gelombang pertama ini hanya berselang 3 bulan sejak Jokowi memimpin. Ternyata tak sampai di situ, selang 3 bulan dari eksekusi mati gelombang pertama, Jokowi melalui Kejaksaan Agung mengeksekusi mati lagi pada Rabu 29 April 2015, pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Padahal, kecaman negara sahabat sejak eksekusi mati gelombang pertama belum usai. Lagi-lagi, Jokowi tidak bergeming dan memilih menunjukkan ketegasannya bahwa negara harus hadir menjamin perlindungan bagi warga Indonesia. Nah, itu guys, keberanian Jokowi dalam mengambil kebijakan demi bangsa dan negara. Dan apakah presiden berikutnya di tahun 2024 ini seberani presiden yang saat ini, yaitu Presiden Jokowi? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah tindakan ini sudah tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.